Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga masih diberi selalu kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas di rumah dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Anak-anak Ustadz, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi pembelajaran melalui video ini, yaitu pelajaran akidah MDTA, yang mana di sini masih pada bab 2 bagian D. Apabila anak-anak Ustadz di rumah bisa membuka bukunya di halaman 37. Nah, materi yang di ini adalah memahami Al-Quran sebagai hidayah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Ustadz, dalam Al-Quran itu terdapat banyak ayat tentang keterangan-keterangan yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam Al-Quran ini itu ada dikelompokkan menjadi 2 ayat. Maksudnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu apabila dikelompokkan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kita lihat ada ayat-ayat kauliyah. Apa itu? Ayat kauliyah ialah sebagai perkataan, sabda, atau firman. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah Al-Quran apabila atau buku, kita melihat sering kita dalam Al-Quran Allah berfirman. Nah, itu adalah termasuk ke dalam surat Al-Quran dalam ayat kauliyah. Nah, ayat kauliyah ini berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Nah, dalam ayat kauliyah ini Allah menjelaskan melalui firman, sabda atau perkataan bahwa semua yang ada itu adalah tentang kebesaran Allah. Untuk itu, kita sebagai muslim wajib untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa? Kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Karena kalau kita tidak punya pedoman, kita tidak punya peta, atau kita tidak punya panduan, maka dalam kehidupan ini kita akan menjadi brutal, atau kalau kita dalam perjalanan itu kita akan buta arah. Untuk itu Al-Quran di sini perkataan Allah, sabda Allah, firman Allah adalah untuk sebagai penolong kita dan sebagai pedoman kita dalam hidup. Nah, perintah Allah untuk mempelajari tentang ayat kauliyah ini ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Nanti anak Ustadz di rumah bisa membuka bukunya atau dalam Al-Quran. Lihat bacaannya dan baca artinya. Itu adalah perintah kita, seruan Allah untuk kita mempelajari ayat-ayat kauliyah apa saja dia. Nah, selanjutnya ayat yang kedua ini dinamakan dengan ayat kauniyah. Apa itu? Ayat kauniyah ini berarti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa keadaan alam. Kita lihat apa itu alam. Nah, alamlah yang kita tempati, yang kita tinggali, itu adalah alam. Gejala alam ada terbit matahari, terbenam matahari, itu gejala alam. Untuk itu, kita sebagai orang muslim yang percaya dengan itu, kita diwajibkan untuk mempelajari tentang alam. Bagaimana terbit, apa itu guna terbit matahari, bagaimana itu ada panas, ada hujan. Nah, kita diwajibkan untuk mempelajarinya. Nah, di situ ilmu alam itu banyak macamnya. Misalnya ilmu geografi tentang bumi, ilmu fisika itu tentang hitung-hitung, tentang ilmu-ilmu yang kita rasa tidak masuk akal. Nah, ilmu matematika
dan banyak ilmu lainnya. Jadi untuk apa gunanya? Apabila kita mempelajari ini, maka untuk menambah kemantapan keimanan kita kepada Allah. Karena semuanya sudah Allah ciptakan, kita wajib untuk mempelajarinya. Nah, dalam Al-Quran juga Allah sudah menegaskan bagaimana manusia, khususnya orang Muslim, untuk beriman kepada Allah dengan mempelajari tentang ilmu alam semesta. Yang mana penegasan itu terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Nah, nanti di rumah anak-anak Ustadz dibantu abang, kakak atau orang tuanya untuk membuka Al-Qur'an dan melihat bacaan dan arti dari surat Al-Ghasyiyah tersebut supaya kita tahu betapa luar biasanya Allah itu menciptakan alam ini beserta dengan isinya. Selanjutnya, nah, ini banyak peneliti Al-Quran, dia meneliti dalam Al-Quran itu juga dibagi dua. Dua isinya. Yang pertama, lebih kurang 60% ayat Al-Quran ini membicarakan tentang alam, yaitu ilmu pengetahuan. Apa tentang alam, bumi, udara, dan semuanya. Nah, yang sisanya 40% itu adalah ayat tentang masalah hukum, ibadah, tarikh, muamalah, dan lain sebagainya. Untuk itu, apabila kita ini benar-benar memperhatikan apa yang ada dalam panduan atau pedoman Al-Quran, niscaya kita ini bisa mengejar. Maksudnya apa? Ilmu-ilmu itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang di luar agama kita mungkin sudah pandai, tapi mereka menggunakan pikiran tanpa pedoman dari kekuasaan Allah. Apabila kita mempelajari Al-Quran dengan baik, dengan bagus, maka kita tidak akan ketinggalan dari umat-umat yang lain. Nah, selanjutnya Al-Quran juga dari kedua ayat tadi, kauliyah ataupun kauniyah, bisa dijadikan sebagai obat ataupun rahmat orang yang beriman. Kenapa? Nah, ayat ini, Al-Quran ini bisa membuat orang itu tenang, damai, kita seperti mendapatkan sebuah kesejukan. Kenapa? Dikatakan demikian, Al-Quran ini bisa membuat manusia itu hatinya tenang, apalagi kita dalam keadaan gundah, galau, atau dilanda kekacauan pikiran. Nah, Al-Quran inilah dengan keberadaannya bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Untuk apa? Dikhususkan untuk orang yang beriman, kita harus benar-benar meyakini, benar-benar bahwa kita ini lemah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan semua permasalahan, semua perbuatan itu ada penolongnya. Seperti kita dalam masalah sebuah masalah besar. Di situ dalam Al-Quran juga ada pemecahannya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan. Maka dari itu bersyukur, alhamdulillah kita punya Al-Quran yang ada semua di dalamnya lengkap luar biasa mengenai pedoman kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran sehingga kita mempunyai pedoman yang benar-benar bisa membawa kita ke dunia dan akhirat selamat dari api neraka. Dan insya Allah kita semua masuk dalam surganya Allah. Amin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini hanya itu saja materi yang Ustadz berikan. Mudah-mudahan anak Ustadz semua bisa memahaminya. Dan apabila kurang paham, bisa juga mengambil rujukan-rujukan buku yang lain tentang ayat-ayat kauliyah dan kauniyah ini. Bisa dilihat di internet, di buku, dimanapun mengenai materi yang Ustadz berikan hari ini. Nah, selanjutnya
Di sini ada tugas akidahnya yaitu ada 4. Nah, nanti anak-anak Ustadz bisa baca. Yang pertama nih, tuliskan arti dari ayat kauliyah. Yang kedua, arti dari ayat kauniyah. Yang ketiga, berapa persen ayat kauniyah dibahas dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, sebutkan ayat dal. Ini maksudnya dalam, bukan dal. Dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah mempelajari Al-Quran. Nah, jadi surat apa dia, ayat berapa, nanti anak Ustaz sebutkan. Baik, itu saja materi hari ini dan kerjakan tugasnya. Nanti ada instruksi dikumpul atau dikirim lewat video atau foto. Baik, akhir dan kurang mohon maaf Ustaz meminta kepada anak Ustaz apabila penyampaian materi hari ini agak beribet atau kurang berkenan di hati anak-anak Ustaz. Ustaz mohon maaf dan Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.